Halo semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi yang berjudul Beruang Tidur yang Malang bersama anak-anak. Nah, say hi dulu, say hi dulu, say hi. Hai. Nah, saksikan terus ya. Beruang Tidur yang Malang. Menjelang musim dingin, semua hewan di hutan sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan makanan selama musim dingin. Mereka beramai-ramai mencari buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di dalam hutan. Semua hewan sibuk mengumpulkan makanan, terkecuali beruang yang hanya duduk diam memperhatikan semua hewan di depan teras rumahnya. Mereka sangat sibuk mencari makanan. Kasihan sekali ya mereka. Sambil memakan apel, beruang masih saja memperhatikan hewan-hewan itu. Monyet yang menyadarinya pun langsung mendatangi beruang untuk bertanya, "Hei beruang, kenapa kamu tidak mengumpulkan makanan? Semua hewan di hutan pada sibuk mencari makanan. Sebentar lagi itu musim dingin, jadi dipastikan tidak akan ada makanan di hutan." "Oh, kamu tidak tahu ya, aku ini kan istimewa. Beruang itu bisa tidur sepanjang musim dingin tanpa harus bangun dan makan. Jadi aku tidak membutuhkan makanan untuk musim dingin." "Meski begitu, setidaknya kan kamu bisa mengumpulkan makanan untuk persediaan nanti. Bagaimana jika nanti kamu tidak membutuhkan makanan, lalu kamu lapar dan kamu tidak ada makanan di rumah?" "Sudah, tidak apa. Wah, tidak perlu, sudah aku bilang kan, aku tidak membutuhkan makanan di musim dingin. Toh ketika aku bangun nanti, musim telah berganti. Jadi silakan saja kamu mengumpulkan makanan. Aku hanya akan makan banyak di sini." Mendengar jawaban beruang, membuat monyet pun menyerah untuk mengingatkannya. Dan ia pun membiarkan beruang. "Baiklah, jika itu maumu, terserah. Tetapi jika kau membutuhkan bantuan, kau bisa datang ke rumahku ya." Iya, itu pun kalau aku bangun. Sampai jumpa di musim semi nanti. Dadah monyet," ucap beruang seraya melambaikan tangannya demi membuat monyet pergi. Monyet pun hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah beruang. Dan ia pun pergi mencari buah-buahan dan sayur-sayuran kembali. Udara di hutan pun semakin bertambah dingin, menandakan pergantian musim akan segera terjadi. Semakin dekat dengan waktunya, membuat semua hewan pun semakin sibuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan ketika musim dingin tiba. Mulai dari makanan, obat, selimut, kayu bakar, dan lain-lain. Besok salju akan mulai turun. Kayu bakar sudah aku persiapkan. Dan selimut yang tebal sudah aku letakkan di dalam kamar. Sekarang aku hanya akan tinggal makan saja. Dan besok akan tidur dengan tenang. Senangnya. Malamnya, perlahan salju mulai turun dan menyelimuti hutan. Dengan warna putih yang indah, semua hewan pun sudah berada di rumah masing-masing bersama keluarganya. Berbeda dengan beruang yang akan bersiap untuk tidur panjangnya. Sampai jumpa di musim semi nanti. Akhirnya beruang pun tidur terlelap selama musim dingin tiba. Hari pun silih berganti. Salju sudah sepenuhnya menyelimuti hutan. Semua hewan tidak ada lagi yang berada di luar rumah dan mereka berkumpul dengan keluarganya di rumah masing-masing. Hanya ada satu hewan yang masih terlelap di sepanjang musim dingin. Iya, hewan itu adalah beruang. Namun tiba-tiba beruang merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian perutnya. Dia pun terbangun tiba-tiba. Perutku sangat sakit. Perutku sakit. Aku tidak mempunyai obat, air minum ataupun makanan di sini. Beruang sedih seraya memegang perutnya. Seketika beruang pun menyesal karena tidak mendengarkan perkataan monyet tempo hari. Susah payah beruang pun mencoba untuk keluar rumah
dan pergi ke rumah monyet dan yang lainnya. Lebih baik aku pergi ke rumah monyet dan meminta bantuannya. Mungkin saja dia mempunyai obat untuk sakit perutku ini, ucap beruang saat itu. Beruang pun segera keluar ke rumah teman-temannya untuk mencari pertolongan. Setelah beberapa lama, beruang pun sampai di rumah monyet. Dan dia mencoba untuk mengetuknya. Tapi sayang sekali, ketika ia mengetuk beberapa kali, tidak ada balasan dari monyet. Tok tok tok, Monyet, apa kau ada di rumah? Aku beruang. teriak beruang saat itu. Monyet, tolong buka pintunya. Monyet, aku membutuhkan bantuanmu. Berkali-kali beruang mencoba memanggil, tetapi masih tidak ada yang membukakan pintu. Karena dirasa usahanya sia-sia, beruang pun mencoba meminta bantuan ke hewan yang lainnya. Tapi sama saja seperti di rumah monyet, tidak ada yang membalas ataupun membuka pintunya. Lalu beruang pun yang sudah sangat kedinginan memutuskan pulang untuk ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, ia pun berusaha untuk memejamkan mata. Ia tidak bisa tidur kembali karena merasakan lapar yang sangat-sangat. Aku lapar. Perutku juga sakit. Beruang pun meringkuk dalam waktu yang lama. Di tengah perjalanan, monyet tidak sengaja melihat rumah beruang yang lampunya hidup. Dia pun merasa heran, karena bukankah seharusnya beruang itu belum bangun dan masih tetap tidur selama musim dingin. Teman-teman, apakah kalian lihat itu di sana? Lampu rumah beruang menyala. Apakah dia sudah bangun ya? Katanya dia akan bangun ketika musim dingin. Iya ya, lampunya menyala. Apakah beruang baik-baik saja? Ataukah dia dalam masalah? Bagaimana kalau kita menghampirinya sebentar? Ajak kelinci pada monyet. Baiklah, aku setuju. Setidaknya kita sudah memastikan. Semua hewan pun setuju untuk menghampiri beruang ke rumahnya. Tok tok tok, beruang. Apakah kau ada di dalam? Ini aku monyet dan yang lain datang berkunjung. Itu kan suara monyet. Dia datang. Monyet, kamu datang. Aku kira kamu pergi dari rumah. Semua hewan juga ikut menghilang. Aku mencari kalian semua dan mendatangi rumah kalian. Tetapi kalian tidak ada. Ucap beruang terseduh-seduh pada monyet dan teman-temannya. Tenanglah beruang, tadi semua hewan pergi ke balai hutan karena ada perjamuan makan. Kami semua berkumpul di sana dan baru saja kembali. Tadi aku sudah berpikir untuk mengajakmu, tetapi aku ingat bahwa kamu kan tidur dan tidak akan bangun selama musim dingin. Jelas monyet pada beruang. Aku menyesal karena tidak mengikuti saranmu, monyet. Tiba-tiba saja perutku sakit dan di rumah tidak ada persediaan obat atau makanan. Sehingga aku hanya bergelung dalam selimut saja. Karena kami sudah di sini dan kau pun sudah bangun, kau ikut aku ke rumah saja bagaimana? Di sana ada obat dan makanan kok. Iya beruang, aku juga akan mengambil makanan dan kita akan berkumpul di rumah monyet. Terima kasih teman-teman dan maafkan aku karena tidak mendengarkan ucapan kalian. Aku sungguh menyesal. Tidak apa-apa beruang, dari kejadian ini kamu bisa mengambil pelajarannya bahwa tidak ada salahnya kita mempersiapkan sesuatu di kemudian hari. Iya, kamu benar. Ayo kita ke rumah monyet. Akhirnya mereka pun